Wilayah Donetsk, Luhansk, Ukraina umumkan ingin gabung Rusia. Hurrah! Republik Rakyat Donetsk, kelompok separatis yang menguasai Donetsk di timur Ukraina menyatakan ingin bergabung dengan Rusia. Pemimpin Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin, menuturkan wilayahnya mempertimbangkan bergabung dengan Rusia ketika Moskow berhasil menduduki seluruh wilayahnya. Mengenai bergabung dengan Federasi Rusia seperti keinginan dan aspirasi, kami memang telah berkeinginan untuk bergabung dengan wilayah Rusia jika dilacak sejak 2014 lalu, kata Pushilin kepada kantor berita Donetsk. Tapi sekarang PR utamanya adalah mencapai batas konstitusional Republik ini. Kemudian kami akan menentukan itu, paparnya menambahkan. Dikutip Reuters, pernyataan Pushilin itu muncul 2 hari setelah pemimpin wilayah separatis lainnya, Luhansk, berencana menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Kiev mengatakan referendum seperti itu tidak memiliki dasar hukum, hanya akan memicu tanggapan keras internasional. 3 hari sebelum melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mengakui Luhansk dan Donetsk sebagai negara merdeka. Warga di timur Ukraina, terutama Donetsk dan Luhansk, memang dikenal lebih dekat dengan kultur Rusia. Sebagian besar warga bahkan fasih berbicara bahasa Rusia. Faktor kedekatan itu pun dijadikan dalih oleh Presiden Putin untuk menginvasi Ukraina, terutama wilayah Donbas yang menaungi Donetsk dan Luhansk. Putin berdalih Rusia harus melancarkan operasi militer khusus ke wilayah timur Ukraina demi menyelamatkan warga di sana dari dugaan genosida dan diskriminasi, terutama warga yang berbahasa Rusia. Selama ini Rusia juga dikabarkan telah memberikan status kewarganegaraan bagi banyak warga di Donetsk dan Luhansk. Pasukan khusus Rusia tangkap nasionalis Ukraina yang siksa tentara Rusia. Pasukan khusus Rusia menangkap dan menahan nasionalis Ukraina yang melakukan penyiksaan tentara Rusia yang tertangkap dalam pertempuran. Informasi ini disampaikan Ketua Komite Pertahanan Duma Negara, Vladimir Samanov, dikutip laman media Sputnik News. Sejumlah laman media Rusia sebelumnya mempublikasikan video viral media sosial yang menunjukkan sejumlah warga Ukraina bersenjata menyiksa dan menembak tentara Rusia yang ditangkap. Video direkam anggota kelompok itu dan disebarluaskan sebagai kampanye perang. Pemerintah Ukraina menyatakan perilaku seperti itu tidak dapat diterima dan berjanji menyelidiki masalah tersebut. Kegembiraan mereka yang menyiksa prajurit kami tidak berlangsung lama. 3 hari setelah video penyiksaan muncul, pasukan khusus kami menangkap ini. Sekarang mereka memohon belas kasihan, kata Sparanov. Anggota parlemen tidak menyebut nama orang Ukraina yang ditangkap, hanya mengatakan 2 hari dari mereka anggota radikal kelompok penggemar klub sepak bola Ukraina Metalis. Kementerian Pertahanan Rusia belum mengkonfirmasi klaim anggota parlemen tersebut. Video menggambarkan beberapa orang Ukraina, baik anggota angkatan bersenjata atau batalion nasionalis, memperlakukan dan menyiksa tentara Rusia, beredar di dunia maya selama berhari-hari. Beberapa prajurit Rusia tertembak kakinya dan dibiarkan tanpa bantuan medis. Menurut rekaman itu, para prajurit ditangkap selama operasi militer khusus yang diluncurkan Moskow di Ukraina pada 24 Februari. Komite Investigasi Rusia memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut, di mana setidaknya 8 tentara Rusia yang ditangkap tewas setelah disiksa. Wilayah ini telah menderita serangan dan pembunuhan tanpa henti oleh pasukan Ukraina dan para militer nasional selama bertahun-tahun. Menteri Dalam Negeri DPR mengambil bagian dalam upacara kecil itu dan berbicara dengan penduduk setempat yang selamat dari bentrokan sengit di daerah ini. Mereka menyambut pasukan DPR dan mengecam Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky penuh kebencian di depan kamera.
Anggota Batalion Azov menyamar warga sipil. Wartawan Rusia yang berada di Mariupol mengatakan kelompok Azov meninggalkan pangkalan di Mariupol secara terorganisir. Mereka diduga menyamar sebagai warga sipil biasa. Pangkalan Batalion Azov umumnya berada di tengah bangunan tempat tinggal warga. Rekaman dari ruang bawah tanah sebuah sekolah di Mariupol, markas militan Azov, menunjukkan banyak amunisi yang ditinggal mereka. Ada peluru 152 mm dan banyak RPG dan senapan mesin. Korban dikuburkan seadanya di tepi jalan. Di sisi lain, Mariupol menghadapi bencana kemanusiaan yang hebat. Warga sipil terbunuh di hampir semua wilayah tengah. Mereka dimakamkan seadanya di halaman bangunan atau di tepi jalan. Pasukan Rusia dan DPR memberikan bantuan kemanusiaan di daerah di bawah kendali mereka, namun masih banyak warga sipil yang diblokade di distrik lain. Orang-orang bergegas keluar dari tepi kiri dan kanan sungai Dnieper. Militan juga berusaha keluar dari kota berkedok warga sipil. Situasi di Mariupol tetap tegang. Pasukan gabungan DPR dan Rusia secara perlahan bergerak maju dari arah timur dan barat di distrik pusat kota. Sementara pasukan Rusia berusaha memastikan evakuasi warga sipil yang diserang, pasukan nasionalis Ukraina menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup. Beberapa orang mengklaim tentara Rusia yang ditangkap sudah terluka, namun di akhir video tentara Ukraina menembak semua tahanan yang baru tiba di kaki mereka. Banyak dari mereka yang sekarat karena syok karena kesakitan di depan kamera. Semua ini direkam tentara Ukraina. Mereka telah memperlakukan prajurit yang ditangkap dari pasukan pertahanan diri Donbas dengan cara yang sama selama 8 tahun sebelumnya. Imam Muslim Rusia dukung Putin serang Ukraina, kok bisa? Para pemimpin komunitas Muslim Rusia disebut menyatakan dukungan mereka terhadap operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Rusia menyebut serangannya operasi militer, sementara Barat mencapnya dengan kata invasi. Ketua Mufti Dewan Pusat Spiritual Muslim Rusia, Talgat Tajuddin, mengatakan bahwa hal itu merupakan langkah yang terpaksa dan tidak dapat dihindari. Pernyataannya diberikan Kedutaan Besar Rusia ke CNBC Indonesia. Ini adalah tindakan yang dibenarkan dan terpaksa dilakukan ketika Nazisme dan fasisme bangkit kembali di sebelah negara kita. Ketika Barat bahkan mencoba mengadu domba persaudaraan kita, hal itu tidak mungkin dianggap normal, katanya. Jika ada ancaman rudal yang dapat mencapai ibu kota tanah air kita dalam 5 hingga 7 menit, bahkan ke Uva, Kazan, dan kota Rusia lainnya, siapa yang akan menoleransi ini? Ia mengatakan memang pada dasarnya tidak ada yang menyukai perang, apalagi rakyat Rusia telah menyaksikan sendiri betapa perang sangat menyengsarakan.